Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 192191034 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memperhitungkan nilai kalori dalam bahan makanan sehari-hari. Nah, di sini kita akan memperhitungkan mulai dari makan sarapan pagi, siang, dan makan malam. Pagi kita memiliki 3/4 nasi putih 100 gram, 1 butir telur 55 gram, 2 potong tahu 100 gram, 1 buah jambu biji 100 gram, 1 gelas susu 200 gram. Nah, di sini juga terdapat BDD. Dalam BDD, beras giling atau nasi itu 100, telur 90, tahu 100, jambu biji 82, dan susu 100. Langsung saja kita hitung pada nasi. Nasi putih atau beras giling. Di sini memiliki BDD-nya 100, URT-nya 100. Langsung saja kita hitung 100 dibagi 100. Nah, yang 100 ini udah rumusnya. Dikali 100 dibagi 100 dikali 78,9, ini karbo yang terdapat pada nasi, dikali 4 kalori. Nah, 100 dibagi 100 itu hasilnya 1. 100 dibagi 100 1. 78,9 dikali 4 itu 315,6. Nah, kita kalikan yang 1 dikali 1 dikali 315,6 dan hasilnya 315,6 kalori. Nah, selanjutnya kita menghitung yang protein. Sama yang tadi, BDD dan URT-nya kita masukin. Hasilnya 1. Nah, yang protein itu 6,8 dikali 4 kalori dan hasilnya 27,2. Langsung yang lemak juga sama, kita masukkan yang 100 dibagi 100 1, 100 dibagi 100 1. Nah, untuk lemak sendiri memiliki 0,7 karbo, 0,7 pada lemak, dan dikali 9 kalori dan hasilnya 6,3. Nah, kita total dari karbo, protein, lemak. Kita masukkan 3,315,6 ditambah 27,2 ditambah 6,3 dan hasilnya 349,1 kalori. Nah, yang selanjutnya 1 butir telur ayam. Di sini 1 butir telur ayam memiliki BDD-nya 90 gram dan URT-nya 55 gram. Kita menghitung untuk karbonya. Kita masukkan BDD dan URT-nya. Kita masukkan BDD dulu, 90 dibagi 100, hasilnya 0,9 dikali 55 dibagi 100, hasilnya 0,55 dan kali 0,7 dikali 4 kalori dan hasilnya 2,8. Kita kalikan yang 0,9 dikali 0,55 dikali 2,8, hasilnya 1,4 kalori.
Yang ini sudah kita bulatkan. Selanjutnya protein 90 dibagi 100 0,9. 55 dibagi 100 0, hasilnya 0,55 dikali 12,8 dikali 4 hasilnya 51,2, dan kita kalikan dari hasil ketiga ini dan hasilnya 25,3 kalori yang sudah kita bulatkan. Yang selanjutnya lemak sama 0,9 dikali 0,55 dan dikali 11,5 dikali 9 dan hasilnya 103,5 kalori. Kita kalikan dari hasil ketiga ini dan hasilnya 51,2 kalori. Dan selanjutnya 1 gelas susu skim. Di sini memiliki BDD 100 gram dan URT-nya 200 gram. Sama seperti hitungan yang awal, kita masukkan BDD terlebih dahulu dan URT-nya. 100 dibagi 100 1, 200 dibagi 100 2. Nah, untuk karbo dalam susu itu 5,1 dikali 4 kalori dan hasilnya 20,4. Nah, kita kalikan 1 kali 2 kali 20,4 dan hasilnya 100,8 kalori. Yang protein 100 dibagi 100 1, 200 dibagi 100 2, dan 3 kita masukkan proteinnya 3,5 dikali 4 dan hasilnya 14. Nah, kita kalikan dari 1 dikali 2 dikali 14 dan hasilnya 28 kalori. Nah, untuk lemak 100 dibagi 100 1 dikali 200 dibagi 100 2, 0,1 dikali 9 dan hasilnya 0,9. Kita kalikan 1 kali 2 kali 0,9 dan hasilnya 1,8 kalori. Kita totalkan yang hasil dari karbo, protein, dan lemak. Dari serat untuk karbo itu 100,8 kalori ditambah untuk protein 28 kalori dan untuk lemak 1,8 kalori dan hasilnya 130,6 kalori. Nah, selanjutnya 1 buah jambu biji. Di sini memiliki BDD 82 gram dan URT-nya memiliki 100 gram. Untuk karbo dari buah jambu biji ini, karbonya BDD ini kita masukkan sama seperti tadi. 82 dibagi 100 hasilnya 0,82 dikali 100 dibagi 100 hasilnya 1 dikali 2,2 kali 4 dan hasilnya 8,8. Nah, kita kalikan dari ketiga ini dan hasilnya 72 kalori. Nah, selanjutnya protein sama yang BDD-nya kita masukkan 82 dibagi 100 0,82 kali 100 dibagi 100 hasilnya 1 dan dikali 0,9 dikali 4 dan hasilnya 3,6. Kita kalikan dan hasilnya 2,8
kalori yang sudah kita bulatkan. Nah, untuk lemak sendiri sama seperti tadi, dan hasilnya di sini 0,82 dikali 1 dikali 0,3 dikali 9 22,7. Nah, dan yang sudah dikalikan ini kita kalikan dari ketiga ini, hasil dari ketiga ini, dan hasilnya 2,2 kalori. 2,2 kalori. Kita jumlahkan hasil dari karbo, protein, dan lemak. Di sini karbo memiliki 7,2 kalori ditambah protein 2,9 kalori, dan untuk lemak 2,2 kalori, dan hasilnya 12,3 kalori. Jadi total menu sarapan pagi 349,1 ditambah 77,9 ditambah 130,6 ditambah 12,3, dan hasilnya 569,9 kalori untuk sarapan di pagi hari. Yang selanjutnya kita makan siang. Makan siang di sini saya memiliki 300 untuk siang 3/4 beras giling, 1/3 ikan lele segar, 1 mangkuk sop tahu, dan 1 gelas susu sapi. Di sini tadi untuk karbonya kita masukkan 315,6 kalori, dan protein 27,2 kalori, dan lemak 6,3 kalori, dan hasilnya 349,1 kalori. Nah, untuk 1/3 potong ikan lele segar, dia memiliki BDD-nya 80 gram, dan URT-nya, urutan rumah tangganya, 40 gram. Kita masukkan seperti tadi perhitungannya, 80 dibagi 100, hasilnya 0,8 dikali 40 dibagi 100, hasilnya 0,4, dan dikali 0 dikali 4 kalori, dan kita kalikan yang 0,8 dan dikali 0,4 dikali 3, dan hasilnya 0 kalori. Nah, untuk proteinnya sama ya, tadi itu 80, BDD 80, dan URT-nya 40. Nah, yang hasil dari BDD-nya itu 0,8, hasil dari URT-nya itu 0,4 dikali 17,0 dikali 4 kalori, dan hasilnya 68. Kita kalikan 0,8 dan dikali 0,4 dikali 68, dan hasilnya 21,7 kalori. Untuk lemak ini, lemak itu 4,5. Nah, 0,8 dikali 0,4 dikali 4,5 dikali 9 kalori, dan hasilnya 40,5. Kita kalikan ketiga ini, dan hasilnya 12,9 kalori. Nah, kita totalkan dari hasil karbo
karbo, protein, dan lemak. Untuk karbo itu 0 kalori, dan untuk protein 21,7 kalori, dan untuk lemak sendiri memiliki 12,9 kalori. Kita jumlahkan dan hasilnya 34,6 kalori. Nah, selanjutnya satu mangkuk sup tahu. Di sini memiliki BDD 100 dan URT-nya 100. Sama seperti tadi. Nah, 100 dibagi 100, 100 dibagi 100, 1. Dan untuk karbonya memiliki 1,6 dikali 4 kalori. Dan hasilnya 6,4. Di sini kita kalikan 1 kali 1 kali 6,4 dan hasilnya 6,4 kalori. Nah, untuk protein sama di sini 1, BD-nya hasilnya 1, untuk URT-nya hasilnya 1, dan proteinnya 7,8 dikali 4 dan hasilnya 31,2. Nah, kita kalikan dari hasil ketiga itu dan hasilnya 31,2 kalori. Nah, untuk lemak sama di sini BDD-nya hasilnya 1, URT-nya hasilnya 1, dan 4,6 itu dikali 9 dan hasilnya 41,4. Kita kalikan dan hasilnya 41,4 kalori. Nah, kita total dari hasil karbo, protein, dan lemak. 6,4 ditambah 31,2 tambah 41,4 dan hasilnya 79 kalori. Yang selanjutnya, 1 gelas susu sapi memiliki BDD 100, URT-nya 200. Perhitungan sama seperti tadi. Untuk karbonya itu hasilnya 34,4 kalori, dan untuk proteinnya memiliki 25,6 kalori, dan untuk lemaknya memiliki 63 kalori. Dan dari hasil karbo, protein, dan lemak kita jumlahkan dan hasilnya 123 kalori pada 1 gelas susu sapi. Nah, jadi total menu sarapan yaitu 585,7 kalori. Nah, selanjutnya kita makan malam. Makan malam ini di sini kita memiliki 3/4 beras giling, 1 potong ayam, 1 mangkuk sup tahu, dan 1 buah jambu biji. Nah, kita masukkan dulu 3/4 beras giling atau nasi putih. Untuk karbonya memiliki 315,6 kalori. Untuk protein memiliki 27,2 kalori. Dan untuk lemak memiliki 6,3 kalori. Dan hasilnya 349,1 kalori. Nah, yang selanjutnya 1 mangkuk sup ayam. Untuk karbo sendiri memiliki 6,4 kalori, dan protein 31,2 kalori,
dan lemak 41,4 kalori. Dan hasilnya 79 kalori. Nah, yang selanjutnya, satu potong ayam di sini memiliki BDD 58 gram dan urutan rumah tangganya atau URT memiliki 40 gram. Nah, untuk karbo itu memiliki 0, untuk karbo sendiri memiliki 0 kalori dan protein memiliki 16,9 kalori dan lemak memiliki 72 kalori. Kita jumlah dari hasil karbo, protein, lemak dan hasilnya 88,9 kalori. Nah, di sini untuk satu buah jambu biji yang sudah dijelaskan sebelumnya sama. Untuk karbo sendiri memiliki 7,2 kalori, untuk protein 2,9 kalori dan untuk lemak 2,2 kalori. Kita jumlahkan dari hasil ketiga itu menjadi 12,3 kalori. Nah, jadi total menu makan malam yaitu 529,3 kalori. Nah, total keseluruhan makanan per hari memiliki 569,3 kalori ditambah 585,7 kalori ditambah 529,3 kalori dan hasilnya 1684 kalori. Ini sudah termasuk ke menu makanan yang rendah kalori. Jadi perbandingan antara makanan dan aktivitas fisik yaitu 1684 kalori. Untuk makanan itu 2097 kalori. Aktivitas fisik. Nah, jadi intinya di sini pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan dalam sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.